wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 18 Menaragir, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 18 Menaragir yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di SD ini guna untuk dalam kegiatan destinasi kita ini. Susunan acara kegiatan destinasi CGP Angkatan 9 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu agar dapat berdiri. Acara selanjutnya pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Dewansa SPD. Kepada Bapak. الذي لا إله إلا هو إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنافع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di 18 hari ini kepada Ibu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir dan staf, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah karena hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan intinya kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita mengharapkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk kegiatan salah satu program dari rekan guru yaitu Pak Abdul yaitu program guru bergerak. Salah satunya adalah kegiatan aksi nyata atau pengimbasan dari apa-apa yang telah didapatkan di dalam kegiatan guru bergerak. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak nanti mungkin kita bisa bertanya jawab sekilas tentang materi-materi yang disampaikan beliau, dan semoga apa yang disampaikan nanti menjadi motivasi kita sebagai guru-guru yang ada di SD Negeri 18 untuk mengikuti jejak dari Pak Abdul Mantik yaitu guru bergerak. Dan dengan adanya kegiatan ini pula harapan saya sebagai kepala sekolah mungkin dapat menambah ilmu pengetahuan Bapak di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya materi diseminasi PGP angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Mantik MPD. Bapak silakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena waktu dan kesempatannya kita masih di sini. Kemudian kepada Ibu Kepala Sekolah juga saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di sini dalam kegiatan kami yaitu aksi nyata guru penggerak itu tentang budaya positif. Di dalam pelajaran program 1.3 itu khusus budaya positif. Jadi kegiatan ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan videonya nanti akan saya YouTube-kan, kemudian saya linknya saya kirim dengan fasilitator saya. Jadi waktu dan kesempatan untuk saya sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut dengan materi kita. Nah, mungkin Ibu sudah tahu semua dengan saya sendiri, kemudian ada Ibu Krisniwati sebagai fasilitator, dan juga ada Pak Abdullah Bani. Ini tidak asing lagi bagi kita, khususnya Pak Sadia, lama bergaul dengan beliau. Kemudian ada pun yang saya sampaikan kepada kita hari ini, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nanti kita akan memahami apa saja budaya-budaya positif itu yang ada di sekolah kita. Nah, yang paling pertama itu yang saya sampaikan itu ada nanti perubahan perilaku pembelajaran. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan. Ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan khas, secara nanti segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau ada materi yang kurang jelas kita diskusi. Silakan kita bertanya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke materi kita yang pertama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Dulu kita hanya mengenal dua metode yang kita pakai itu. Ada yang menggunakan terpusat pada guru, ada yang kedua terpusat pada peserta didik. Namun sejak kurikulum merdeka ini ada paradigma baru, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi.
sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Ada kan kita mengenai istilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus berpihak kepada murid. Murid itu adalah sebagai ada namanya yang kita kali itu adalah bagaimana sesuai psikologi modern untuk mewujudkan. Nah ini terakhir kita wujudkan profil belajar Pancasila. Ada bakat apa namanya itu, bakat alam namanya, kemudian ada sesuai dengan zaman atau yang kita. Yang mana bakat alam? Setiap peserta didik itu kita akan sama anaknya. Boleh kita menggunakan metodenya satu saja. Tetapi setiap anak itu kompetensinya berbeda. Dari bakat lahirnya sudah beda. Jadi tidak bisa kita menggunakan satu metode yang sama kepada semua peserta didik kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang itu untuk melahirkan nanti siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Itu silahkan dibuat Pak Dali terpampang besar di depan itu. Mudah-mudahan Pak Dalinya hafal. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Esa dan berakhlak mulia. Itu ingin kita capai. Yang kedua, berkebijakan global. Kemudian ada kita mengharapkan siswa kita itu mandiri, tidak harus diperintahkan guru, tapi dia bisa sendiri mengerjakan tugasnya. Guru hanya sebagai among, sebagai pembimbing. Kemudian murid kita mampu bergotong royong, bekerja sama dengan kawan. Kemudian berpikir kritis. Dan yang terakhir kita harapkan nanti siswa dibantu kreatif. Itu Bapak Ibu ya. Ini paradigma pelajaran baru. Bagi guru merdeka, pelajaran berkreasi ini memang harus kita pahami. Misalnya anak itu ada yang di dalam kelas itu ada yang paling bawah, menengah dan sedang. Soal itu beda-beda Bapak Ibu. Ya. Misalnya kita pembelajaran IPA, anak yang kompetensinya di bawah itu tidak sama soalnya dengan anak yang sedang. Anak yang sedang soalnya tidak sama dengan soal anak yang tinggi. Anak yang tinggi misalnya sudah membuat praktek, sudah bisa menyebutkan deskripsinya. Kemudian anak-anak di bawah itu lagi soal yang kita buat. Nah itu namanya berinvestasi di dalam kelas. Baik Bapak Ibu. Nah, selama ini ada miskonsep tentang teori kontrol. Kita menganggap itu kita sudah mengontrol anak didik kita. Tetapi menurut teori yang berkembang di dunia pendidikan itu hal yang salah kita lakukan. Pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua pemahaman tertentu dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan merasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Padahal itu salah menurut teorinya. Nah, misalnya di sini realitas kebutuhan kita sama. Kita biasanya mengatakan itu. Padahal realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Juga begitu peserta didik kita. Kita menganggap sama dengan kita harus seperti itu, sebenarnya kebutuhan dia berbeda. Kemudian yang kedua, kita menganggap selama ini semua orang melihat yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda melihat sesuatu. Jadi ada pandangan orang anak yang salah, tidak harus kita salahkan karena pandangannya berbeda-beda. Belum tentu tidak sama seperti kawannya, belum juga tentu seperti gurunya pandangan anak itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berkenan sama dengan kita. Nah, kita bisa kita merubahnya. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak bisa kita mengubah pandangan orang untuk memiliki pandangan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menganggap setiap anak yang berperilaku buruk itu salah.
Berarti anak itu tidak melakukan kesalahan. Jadi jalannya ini yang salah untuk memiliki tujuan tadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal menurut teori kontrol hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya Pak tadi kan Bapak, sini Pak tadi, ini Pak. Oke. Nah, ini contohnya, apa bisakah kita mengontrol orang lain saya? Pak Calim pegang sesuatu di dalam ini yang paling berharga ini Bapak, pegang yang paling berharga Pak di dunia ini yang paling berharga. Ini yang menolak. Sekarang Pak Calim sekuat-kuatnya, kamu buka sekuat. Bisa? Tidak bisa. Artinya tidak bisa kita mengontrol Pak tadi. Sekarang buka Pak. Nah, kecuali Pak Calim. Tepuk tangan untuk Pak Calim sekarang itu. Prinsipnya kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dia sendiri Pak Calim memiliki kontrol dirinya. Begitu juga peserta didik kita. Ya, kajian yang pertama. Yang berikutnya, yang mengontrol orang lain tadi ya. Yang berikutnya memaksa ada pada kedudukan gagal. Pada hubungan gagal, artinya kita di sini, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada cara lain kita untuk melakukan kalau ada pilihan-pilihan yang gagal. Tidak harus sementara gagal itu harus selesai, tidak. Ada kegiatan baru yang harus kita ciptakan. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Yang ada itu menang-menang, tidak ada menang kalah. Ada menang kalah menurut teori kontrol. Kalau menurut teori stimulus respon, kita boleh berpikir menang kalah. Itu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nanti panjang nih berbicara di bawah. Wah, ini banyak nih. Ada disiplin positif. Ini baru ya. Baru perintah pembicaraan ini. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi tidak harus kita paksakan untuk disiplinkan anak, tapi tergantung yang dia yakini. Contoh kita pakai helm. Bu Uji pakai helm itu takut polisi, apa takut apa Bu Uji? Ya, takut ditilang. Takut ditilang. Itu disiplin ekstern namanya. Takut karena ada pengaruh dari luar. Coba keyakinan diri kita, saya keselamatan saya. Ada polisi, tidak ada polisi, kita pakai helm. Tapi karena takut polisi, karena takut orang lain, gitu kan? Pakai helm yang tidak bisa. Tetapi disiplin yang sebenarnya ada yang keinginan dalam diri nilai-nilai keyakinan, ini yang penting. Garis bawahi. Karena keselamatan kita lebih penting daripada tindak polisi. Nah, itu begitu juga yang kita tadi. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, bukan dipaksa. Contoh sekarang kita anak tidak datang, kita suruh push up. Itu kalau seandainya ada kita, kalau tidak ada kita hadir bagaimana keadaannya? Ya kan? Tentu keadaannya berubah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan pendidik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Universal ini umum ya, menyeluruh, berlaku di mana saja. Kemudian memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam hati, bukan karena takut dengan guru, takut disekrak, takut kena hukuman, tetapi dia datang itu misalnya saya lah datang jam 7.15 takut dengan bukros sekolah-sekolah. Itu saya tuh masih disiplin ekstrinsik. Misalnya Pak datang hari upacara nih, nanti kita malu Pak. Itu dengan masih intrinsik. Tetapi ada keyakinan intrinsik dari dalam hati. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai guru. Guru yang baik itu tidak sabaran nunggu hari Senin kalau hari Minggu.
Pelamun yang hari Senin, ngajar. Itu seperti dua dan kita. Saya mau bertanya-tanya diri saya. Anak itu juga bagaimana kita buat anak itu hari libur itu dia punya sekolah. Tapi berdasarkan disiplin yang intrinsik dari dalam, bukan karena takut dengan Pak Yudi di sekolah, misalnya kan disuruh pusat. Itu nanti Pak Yudi tidak ada bahaya kita. Biasanya kita takut dengan Pak Yudi. Kalau Pak Yudi tidak ada, itu namanya masih dipengaruhi oleh prinsip dari pengaruh luar. Macam buku ini takut dengan prinsip tadi. Kalau ada prinsip pakai elan. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil Pancasila, ya kan? Beriman, bertakwa, melakukan masalah, berbaktiar, berkenal, bergotong royong, menik di sini tadi. Yang dibuat Pak Ceri itu Pak. Ya Pak ya, kita ya. Yang penting. Kemudian ada namanya program Ibu Pemir, ya, toleransi yang kita kembangkan kelanjutan. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati apa ya? Memiliki peka terhadap pesan orang lain ya. Kalau apa jatuh tuh cepat karena nolongnya, itu ada rasa empati gitu. Kemudian kerjasama, berdaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pandangan efektif, merendahkan orang, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri dia nilai kebaikan. Nanti akan kita pakai. Kita lanjut Pak Budi. Nah, ada kebutuhan dasar manusia termasuk peserta didik kita itu Bapak ya. Apa saja kebutuhan manusia itu? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nanti kita akan melihat apa saja kebutuhan dasar peserta didik kita itu. Nah dia anak itu berbuat salah karena dia berkelahi, itu kadang tuh dia bertujuan tuh untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggalnya mana karena makanannya dari pun berkelahi, ya kan? Sering kita lihat di lapangan tuh dia nggak apa-apa ngambil milik saya, berarti cuma dia untuk bertahan hidup di situ. Ada kebutuhan setiap kita memiliki buat itu. Yang kedua kasih sayang. Kadang anak ini buat kita apa, dia mengharapkan kasih sayang dari gurunya, membuat masalah. Ya kan? Ingin dipedulikan. Kadang anak ingin bekerja sama, dia menyendiri, karena dia berbuat sesuatu yang salah, karena tidak diajar. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan, dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan ini penguasaan. Dia juga sering ingin dianggap. Ada juga anak itu ingin menguasai kelas itu, kadang memukul anak lain, mengganggu anak lain yang sedang belajar. Nah, gitu ya. Kemudian kebebasan mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu memberikan arah dirinya. Yang terakhir itu kebutuhan dasar manusia itu setiap orang harus memiliki kesenangan. Begitu juga peserta didik. Kesenangan, dia suka bermain, suka umur, antusias dan ya bukan ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa yang motivasi perilaku manusia? Nah, ini yang dari luar nih. Motivasi ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan hukuman, makanya dia berperilaku aneh. Berdisiplin tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena dia takut hukuman, dia cepat datang. Karena dia hukuman, dia mengerjakan tugasnya. Dia tidak memiliki disiplin intrinsik. Ini dia ada disiplin ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, sebenarnya kita kasih hadiah dengan anak itu sebenarnya agak salah. Karena dia nanti dia mengerjakan tugas, dia akan dapat imbalan. Kalau tidak ada imbalan, dia saya tidak mau kerja lagi. Saya tidak dapat lagi dengan ibu guru atau bapak guru. Kemarin dikasih hadiah, sekarang tidak. Adalah, ya kan? Kemudian menghargai dari orang lain, imbalan dan penghargaan dari orang lain.
bersama seperti itu. Nah, yang kita harapkan motivasi yang bagus itu adalah motivasi intrinsik. Apa artinya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya keyakinan itu tumbuh dari dalam hati, dari dalam diri sendiri peserta didik dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dua Pak ya. Nah ini ada 3 hukuman yang harus kita lakukan ini. Pertama, kita sebagai penghukum ada konsekuensi, ada namanya restitusi. Yang mana kita punya namanya hukuman? Hukuman itu yang kita lakukan tidak berencana atau tiba-tiba, karena kita hukum tanpa kesepakatan. Anak melanggar sesuatu langsung kita hukum. Itu namanya menghukum. Yang kedua, bersifat satu arah. Bersifat tertentu untuk guru saja, untuk anak saja, untuk berlaku, untuk guru tidak berlaku. Ini juga termasuk hukuman peserta didik. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Apa contoh hukuman fisik Bapak Ibu? Push up termasuk fisik? Termasuk. Jalan jongkok, apalagi memukul, ya kan? Apalagi mencubit, betul jelas. Kemudian psikis. Psikis itu secara omongannya verbal, merusak jiwanya, omongan kita tidak becus, malas betul, salah pula. Nah itu berikutnya. Nah, ada yang namanya konsekuensinya terencana disepakati sesuai aturan. Nah, sama-sama sudah disepakati, tapi dia salah anak. Nah, kan sudah Bapak bilang kemarin, ini sudah dibuat kamu melanggar. Nah, itu namanya konsekuensi. Murid tetap berbuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini, anak tetap tidak nyaman. Kemudian jika guru selalu memonitor murid, nah, itu juga sebagai konsekuensi. Nah, yang kita harapkan itu adalah namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak kita serta-merta menghukum murid, tapi ada proses memperbaiki. Kemudian kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Justru anak yang datang terlambat, misalnya yang buat kesalahan, yang berkelahi, nanti kita anak sendiri itu berkolaborasi dengan gurunya, bagaimana dia sendiri yang melakukan, menyelesaikan, mencari solusi dari kesalahan dia. Nanti ada videonya yang sudah saya kemarin dengan anak Sabandela ya, nanti kita akan tampilkan. Ya. Ini dia posisi kontrol guru Pak. Ada guru sebagai penghukum, ada guru yang suka membuat merasa bersalah peserta didik. Ada guru ini sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau melihatnya dari kaca, apa kerja anak itu kan. Kemudian ada manajer. Nah ini kan kita harapkan ini, kita semuanya sebagai manajer. Walaupun kita tidak kepala sekolah, tetapi dalam menyelesaikan perkara anak, kita tetap sebagai manajer. Sebelum penerapan 5 fungsi kontrol guru ini dia. Bagaimana itu katanya penghukum ini dia Bapak Ibu? Nih kita dikatakan penghukum ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kamu tegak, karena kamu sudah terlambat, tidak apa, tegak di depan bendera. Ini tidak boleh dipakai lagi, karena ini sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini kita membuat rasa bersalah. Anak kenapa tertekan sebenarnya? Kita omongkan kan. Sudah berkali-kali kemana bapak mulut bapak ngomong, masih tidak dengar juga. Nah ini dia, membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Ini tidak membuat efek jerah juga. Ini kita cuma sebagai teman, dengan peserta didik, tidak selaku manajer. Nah ini dia, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya, kompetensi dan jangan diulang lagi. Kooperasi dan jangan diulang lagi.
ini kita itu sudah berperilaku guru seorang kontrol. Nah, yang mana yang manajer? Ah, inilah dia Bapak Ibu. Ini yang harus kita sepakati ini. Setiap guru ini yang harus. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kalau ada anak salah, ini tanya dulu. Iya Pak, saya terlambat. Kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya lagi kembali kepada peserta didik. Ya. Silakan. Nah, nanti kita breaking bentar ya. Sebelum kita breaking kita ada pertanyaan di bawah. Silakan. Terima kasih. Materi yang Bapak sampaikan saya sudah mendengarkan. Alhamdulillah kayaknya sangat menarik. Apalagi masalah kontrol. Pertanyaan saya ini Pak, misalnya ini murid kan tidak bisa sebagai penghukum, itu kan akhirnya kita menjadi manajer untuk menyadarkan anak terhadap kesalahan yang dilakukan anak itu seharusnya dalam bentuk yang lebih baik dalam bentuk apa? Untuk menyadarkan kesadaran, apakah dalam bentuk hanya pertanyaan ataukah ada sejenis teguran yang berbentuk perjanjian atau gimana? Terima kasih Pak. Baik, bagus ya pertanyaan Bapak tadi. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu agar anak itu ada efek jerahnya gitu ya? Nah, kita sudah di dalam kelas itu sudah ada namanya kesepakatan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu tidak kuat oleh guru sendiri, kecuali sudah dirembuk bersama-sama peserta didik. Nanti itu akan sampai ke menterinya sampai ke situ. Seperti ini, kita akan tengok kamera, kakek mati itu bubuin terus nanti saya kan nanti ngomong orang kayak gini bisa dikatakan. Nanti itu akan kita bahas ada namanya keyakinan kelas. Setiap kesalahan, misalnya anak datang terlambat, ya sekitar saja dulu ya. Kenapa terlambat? Saya malam tadi berkata Pak. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Kondisi Pak. Lain kali bagaimana cara untuk menyelesaikan kesalahan? Saya tidak begadang lagi Pak, ya kan? Dengan seperti itu, dia hanya sendiri yang menyadarinya diri sendiri. Jadi kamu apa yang ingin berbuat? Saya tidak main HP lalu lagi Pak, tidak begadang. Baik Bapak juga kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak bangun kesini. Nah itu ada salah satu contohnya. Ya, ada salah satu contoh ini sudah selesaikan. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lain dari diri. Baik Bapak Ibu, nampaknya ngantuknya. Kita stretching dulu lah, berdiri semuanya Bapak Ibu. Mohon berdiri semuanya. Mohon berdiri semuanya. Kita senang bentar ya. Kita stretching. Ya, oke. Yuk. Ya, dah. Oke. Kita breaking.
sendiri sebenarnya biar tidak aneh langsung di makan lagi timbul keringat itu ya tuh kabar oke Bapak Ibu saya sekarang saya tanya Ibu Mira, ini ada pernyataan di depan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira tadi Ibu Mira sebagai pemukul apa sebagai posisi ada berapa tadi Pak? Pemukul 5, pemantau, pengontrol, berteman, manajer. Kira-kira Bu Mira bahasa seperti ini yang keluar dengan anak. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Kira-kira Ibu Mira itu sudah sebagai seorang apa sekarang itu? Saya kecewa. Panggil anak kan berkelahi di jalan kemarin itu kita panggil. Kecewa betul Bapak dengan kamu nak. Kira-kira Ibu Mira sebagai apa? Coba aja dulu. Tidak salah kata Pak. Ayo. Oke. Kita mundur lagi ya. Oh, main video. Ini ya. Pemukul, membuat rasa bersalah, sudah teman, pemantau, yang terakhir ada namanya manajer. Kira-kira ini. Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan itu saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut saya itu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yuk kita lihat sama-sama ya. 1, 2. Tepuk tangan dulu Mira. Ibu Mira sudah paham ya. Yang mana itu pembuat rasa bersalah. Nah, siap-siap yang lain nih. Berikut, boleh tuh. Itu kata-kata yang kita lakukan lagi. Kalau kita seorang manajer di klub. Nah, untuk Ibu Azizah meeting opor kamu tidak pernah benar melakukannya. Sudah Bapak kasih tahu caranya salah terus. Dan 3 kali ngulang PR salah juga, tugas salah terus. Bapak Buin ngomong kira-kira bahasa seperti itu. Nah, Ibu Azizah sebenarnya sudah sebagai apa waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab dari pertanyaan itu dengan pertanyaan kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut saya sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Belum ya, belum tepat ya. Itu kita sudah menghukum. Nah, ya. Menghukum langsung kita hukum di tempat kan itu kalah terus kamu. Ibu bilang gerak kamu suruh nolak ke belakang, kamu nolak ke depan. Suruh selesai ke belakang, kamu ke depan. Salah itu langsung ya. Ya, berikut lagi siapa nih? Ya. Ibu Fitri, ya. Kamu pernah melakukan? Ani, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari pertanyaan ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Kalau menurut saya, kontrol sebagai manajer. Kita lihat sama-sama. Kita benar, Bu Putri benar, kita kasih aplaus ya. 1, 2, 3. Betul sekali Bu Putri. Jadi setiap anak berbuat sesuatu yang salah, inilah kata-kata yang kita keluarkan pada peserta ini. Apa rencanamu dan keselamatan tadi? Apa yang kamu lakukan? Ya kan? Sehingga dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang kamu harus ini, tidak. Tetapi anak itu sendiri yang berkata demikian. Contohnya tadi, yang datang terlambat gara-gara main HP sampai larut malam. Besok Pak, saya janji saya tidak main HP lagi.
dan tidak berkadang sampai larut malam. Nah, itu selesai masalah itu. Kita tambah lagi penguatannya, nanti Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak sering terlambat. Nah, itulah kira-kira. Nah, berikut terakhirnya. Nah, siapa nih? Ibu Puji, kita tes. Ayolah adukan demi Bapak Ibu ya. Ya, ini. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan atau hukuman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Sebagai teman jawabannya, kita jawab. Itu yang belum muncul ya. Tepuk tangan. Kalau dia tidak memberikan efek jerah apa-apa, anak itu sekedar nyaman saja, dia tidak berubah nanti, ya kan? Ayolah bantu ibu. Kali-kali jangan ya. Dia tidak efek jerah tuh. Tapi kita tambahkan dengan kata-kata yang seperti ini. Nah, ini apa rencana mau untuk saya usaha ini? Nah, maka sendirilah mencari solusinya. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang mengenai namanya ada keyakinan kelas yang kita buat apa namanya di kelas itu? Kesepakatan kelas. Saya juga salah buatnya sebuah kesepakatan. Tapi yang benar itu adalah keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu ada kesepakatan guru, tapi tidak ada kesepakatan anak. Lalu ditempelkan di dinding. Artinya aturan sekolah bukan aturan di kelas. Misalnya gini cara membuatnya. Satu hari kita kumpulin anak, kita kasih kertas satu-satu. Apa saja keyakinan kelas yang ingin kita ciptakan? Yang buat tentang tepat waktu, berpakaian yang rapi, rambut tidak boleh panjang. Pokoknya lengkap. Ada 15 mungkin anak-anak berbeda gitu. Nah, dari kata-kata itu tadi kita ambil berbagai bentuk. Nah, dia dalam bersifat abstrak, dalam bentuk yang lebih, misalnya datang terlambat, lebih awal, itu kita tekan dengan menjadi disiplin. Disiplin saja, dia bersifat universal. Datang terlambat, tidak buat PR, berarti dia itu tidak disiplin. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum menyeluruh, tidak yang bersifat panjang lebar, universal saja, umum. Dibuat dalam pernyataan positif, ya. Misalnya saling menghormati, disiplin, apalagi itu. Bu Mira, yang aku sudah buat semua kata-katanya. Yang sebenarnya sudah kita buat itu sudah benar, tetapi kita buat itu harus kita ajak peserta didik untuk membuat yang kita tidak banyak, 5 aja. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, gotong royong, ya kan? Nah, itu yang kedua. Nah, ya. Ada namanya segitiga restitusi, suatu proses yang dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sangat penting. Ini ilmu yang harus kita pakai untuk anak yang bermasalah tadi. 3 restitusi. Ya, pertama itu ada namanya menstabilkan identitas. Ini ya. Ini namanya menstabilkan identitas. Mana itu? Berdasarkan kondisi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi buat kesalahan Bapak Ibu, kita tuh pernah berbuat salah juga ya. Sebenarnya itu proses pembelajaran. Kemarin itu ada salah praktek kami di kegiatan itu. Anaknya mencuri, ya kan? Jadi kata ibu untuk menstabilkan itu biar suasananya adem gitu kan. Berbuat salah itu wajar. Ibu dulu pernah juga maling ayam misalnya. Nah, ibu juga pernah maling ayam itu itu tidak tepat. Seharusnya carilah hal-hal yang lain. Berarti dia yang ibu dia dulu maling ayam kan? Nah, jangan nanti kalau ada anak salah pukul kakak. Kita mengatakan aku itu dulu sering juga berkelahi seperti ini. Jangan seperti itu ya. Nah, ini dia. Berbuat salah itu wajar. Ini kita katakan wajar aja nak membuat salah. Semua orang pasti pernah melakukan hal yang
sama. Ini kita namanya menstabilkan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata-kata ini pernah melakukan hal yang sama. Ini kita namanya menstabilkan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata ini boleh juga dalam orang sedang melakukan kesalahan. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, tengoklah keadaan ini konteksnya. Kalau anak melempar mobil pakai batu, jangan kita ibu bilang ibu pernah juga dulu waktu kecil. Jangan. Kita carilah kata-kata yang pasti. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi bermasalah. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kamu wajar kok marah karena kamu dicontek, misalnya seperti itu kan. Semua orang melakukan hal sama. Nah, nanti kita sampai ke video nanti, ya. Baik. Nah, ada memvalidasi, memvalid dulu kata yang salah tadi, kita valid dulu di kata-katanya. Berdasarkan setiap perilaku berupa hidup. Nah ini dia tadi berupaya memenuhi kebutuhan manusia tadi yang sudah kita pahami di bawah tadi itu, mendapatkan kasih sayang, untuk penguasaan, ya kan? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kita tanya, itu kata yang tepat untuk memvalidasi. Ngapa dia melakukan kesalahan tadi? Akbar kemarin diwawancara sudah 5 kali datang terlambat. Punya alasan saya Pak, sering main HP dan nonton sampai larut malam. Nah ini kita ketahuan alasannya seperti itu. Kalau anak berkelahi kita ketemu lagi masalah Pak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya, untuk kamu tidak melakukan kekerasan fisik, untuk saja kamu main jolak-jolakan tidak sampai berkelahi atau bermain fisik. Nah, itu bisa kita menggunakan kata kamu patut bangga karena berkelahi. Nah, itu sudah kata yang tepat. Telah penting bagimu. Kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Anak itu mempertahankan sesuatu untuk dirinya. Jadi dia maka timbul berkelihat. Bagaimana cara kita meyakinkan kepada peserta didik kita? Ini dia. Berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intrinsik. Harus kita keyakinan ini harus dari dalam diri siswa tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nah, contoh Pak tadi sekarang ini disiplin, ya kan? Apa takut dengan boros, sholat atau disiplin intrinsik, ya kan? Ah, itu mudah-mudahan ini intrinsik Pak dari dalam hatinya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanya nanti kesepakatan kita. Kalau dia datang terlambat, berarti dia sudah melanggar disiplinnya sudah kita sepakati. Ini awal ibu. Bagaimana kata kita menjelaskannya? Kalau dia mengganggu teman sedang belajar, artinya tidak saling menghormati. Karena kesepakatan kelas sudah kita buat, kita harus saling menghormati. Oh iya Pak. Bagaimana ke depannya? Saya harus lebih menghargai teman Pak. Tidak lagi menyinggung persoalan atau mengganggu dia lagi Pak. Nah itu ya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Ada 5 poin nilai-nilai yang telah terkait keyakinan kelas. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita tanya lagi ke saat ini. Menurut kamu bagaimana? Nah, dia sendiri yang akan menemukan solusi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang kita beri. Jadi kata-kata inilah kita tanyakan untuk kalau ada anak yang menemui masalah. Ya Pak. Oh ya video ya. Ini kita coba saksikan bersama-sama ya. Hidup oleh sendiri. Cek. Boleh anda yang kuning tadi. Ya. Bukan iya, nyampan jauh. Ah, ada. Ini kita akan lagi pahami.
Ya, ini ada contoh video karena Ila kemarin itu mengganggu temannya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Ayo kita saksikan videonya. Saya tidak dipakai. Bila, tadi pagi Pak. Oke, ya. Pak, dapat laporan dari kedua kelas. Katanya Ila habis datangkan dari Kaya. Kenapa sih? Bila, tadi pagi Bapak dapat laporan dari kedua kelas. Katanya Ila habis datangkan dari Kaya. Kenapa sih? Habis saya kesal Pak. Jika terus mengambil hasil pekerjaan saya, bukan hanya PM, tugas-tugas lainnya. Oh begitu. Ya, wajar lah ya. Kamu marah dan kesal ya. Jika Bapak berada di posisi kamu ya, Bapak juga pasti berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap kita? Ya Pak, saya marah-marah. Saya tanpa sadar saya mengerak meja Pak. Oh begitu. Kamu mengenal mejanya? Iya. Kamu berbuat seperti itu, tentu kamu punya alasannya kan? Apa alasannya? Ya Mas, saya masa diam saja. Saya sudah capek mengerjakan soal, tapi kita hanya mengontek. Dia tidak mau ini. Oh, ya jadi Bapak tahu sudah masalahnya. Wajar lah ya, kamu marah karena pekerjaan kamu tidak rela dicontek oleh jika Bapak sangat menghargai anak kamu yang tidak berbuat lebih parah lagi. Ya, misalnya kamu sampai berkelahi main fisik ya, nah, gitu ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu malah sampai bekerja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak ya. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar guru Pak. Nah, betul ya. Saling menghormati. Menurut kamu tidak? Menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting Pak. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang merawat? Harus lebih sabar. Bila harus bisa, Benar. kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bila Saya harus bersabar dan menahan amarah. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas Pak. oke, tepat sekali ya tindakan kamu. Cuma mampu berbuat itulah saya kirim ke YouTube itu nak ribuan tidak kesalahan. Nah, sebenarnya itu ada sebenarnya kalau di HP itu ya itulah kita ini namanya bukan apa namanya bukan pro ya. Kalau pro kita ini baru belajar bikin video itu ya, baru mulai sekali kayak itu. Nah kemudian kayak itu. Nah kemudian tadi kita sudah lihat dari awal sampai akhir sebuah video tadi. Nah itulah nanti kita selaku guru mampu membuat seperti itu. Nantinya anak tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, tidak juga sebagai teman. Ya, sebaiknya anak kita itu kita buat kita seorang manajer, sehingga ada efek jalannya anak sendiri yang melakukan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, penutup akhir Bapak Ibu, jadi dalam penerapan disiplin positif ini enaknya guru memiliki standar kepribadian. Guru yang lebih dahulu maka kita bersama semua kita meningkatkan
kepribadian kita supaya lebih bagus lagi ke depannya. Kita ini sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai yang ditiru, ya kan? Kita adalah sebagai contoh. Kemudian hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, kemudian sosial yang baik, di mana guru mampu beradaptasi dengan posisi kontrol saat ini. Kita di posisi kontrol guru. Harus kita ingat bagaimana perjalanan diri kita sebagai among. Ya, guru kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, guru hanyalah sebagai among, manajer. Ini yang diharapkan. Jadi kalau kita tidak berbuat seperti manajer, seperti Ki Hajar, konsep-konsep Ki Hajar Dewantara pun tidak kita amalkan. Walaupun modul-modulnya sudah kita kerjakan, tapi di dalam satu prinsip yang dituang oleh Ki Hajar Dewantara ada itu sebagai among, manajer, guru asal manajer, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin terakhir sesi tanya jawab lagi dari sekian dan lebar pertanyaan sebelum saya tutup. Mungkin Bapak Ibu ada satu orang lagi mungkin. Boleh saya Bu. Mungkin. Ya, boleh. Salah satunya yang saya simak adalah terakhir mengenai keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan kelas, gitu ya, jadi antara kita dan siswa di dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kesepakatan kelas ini bisa kita buat berubah-ubah? Misalkan mungkin dalam waktu 1 minggu sekali kita ubah kesepakatannya, atau mungkin 1 bulan sekali, atau 1 semester sekali, atau mungkin 1 kali itu saja kita buat dan itu selamanya kita terapkan. Nah, itu yang bisa tanyakan, mungkin mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja kita buat dan itu selamanya kita terapkan. Nah, itu yang bisa tanyakan, mungkin mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, di dalam keyakinan kelas ini ada beberapa poin yang harus kita bersifat abstrak. Abstrak itu dari banyak kita buat menjadi satu. Misalnya dari tabur harus rapi, baju harus rapi, misalnya kan. Nah itu kita buat menjadi satu kata yang universal. Apa tuh kira-kira? Secara umum, kalau berpakaian rapi itu kita tuangkan dalam disiplin umum, jadi satu apa kita satu kata keyakinan kelas disiplin. Yang kedua, saling menghormati. Misal ada yang ganggu teman, yang ribut waktu belajar, nanti kan kita kasih kata satu-satu ya dengan ini satu dia menghormati. Jadi semua tadi kita ambil, oh ini kita satukan nih yang sama nih, ganggu teman, nyontek, itu kita satukan. Ini berubah menjadi saling menghormati. Sudah gua ada lagi mungkin sampai paling banyak atau paling boleh itu 6. Karena keyakinan kelas ini apalah dikit, karena supaya bisa diingat. Kalau kebanyakannya tidak ingat lagi yang mana yang dilanggarnya. Tetapi kalau ada 5 atau 6 poin, dia tahu saya sudah disiplin, sudah melanggar tanggung jawab, saya tidak sering menghormati lagi, melanggar hormati gitu lah. Nah itu dia. Ini dia. Jadi artinya kita sekalian membuat. Sekali saja membuat, itulah yang kita pakai. Keyakinan kelas sebenarnya 5 itu sudah tercakup universal sebenarnya. Tapi sudah kita abstrakkan yang dikatakan yang pendek tadi. Padahal itu kan banyak tuh cabang-cabangnya. Aduh. Di mana keyakinan kelas tadi di mana? Belum. Oh, kosong ya. Musyawarah itu Pak. Itu ya.
tidak harus banyak kan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kita buat yang tidak ada di sekolah kita, enak sesuai lah. Nah, jadi cara membuatnya satu kali untuk selamanya kita pakai biar mudah diingat. Ya, oke. Ada yang lain mungkin? Nah, ya. Jadi ini yang tadi Bapak Ibu semuanya. Ini yang kami dalam penyampaian saya tadi ini namanya saya juga baru belajar. Karena ini saya bukan menggurui, tapi apa yang saya dengar, apa yang saya dapatkan, lalu saya sampaikan kembali kepada kita semua. Itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita Bapak Ibu guru ke depan. Ya, semoga sekolah kita ke depannya menjadi lebih baik. Setuju? Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya sebagai kepala sekolah dengan adanya kegiatan destinasi program guru penggerak angkatan 9 di sekolah kami, saya sebagai kepala sekolah mendapatkan pengalaman baru tentang konsepsi posisi kontrol guru terhadap permasalahan anak, yang mana kami ketahui selama ini yaitu guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, dan sebagai teman serta pemantau. Ternyata itu salah satu pemahaman yang selama ini kami anggap tidak benar. Ternyata setelah adanya kegiatan ini, kami mengetahui bahwa guru adalah sebagai manajer di dalam setiap permasalahan anak-anak. Dengan kegiatan ini, semoga para guru yang ada di SD Negeri 18 ini dapat memahami dan menerapkannya di dalam proses kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, agar bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama sekali adalah mengenai 5 posisi kontrol guru tadi. Yang mungkin yang saya tangkap adalah yang pertama, bahwa sebetulnya kita itu sebagai seorang guru bukanlah sebagai teman, bukan sebagai pemantau, hukum ataupun membuat merasa bersalah. Jadi dari pengalaman yang kita dapatkan ini, bahwa kita seorang guru itu haruslah menjadi sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena di situ peran kita sangatlah penting. Salah satunya mungkin dengan contoh menghukum anak. Menghukum anak tidak harus dengan cara menghukum guru sebagai penghukum ataupun pemantau, membuat anak merasa bersalah ataupun teman. Jadi guru yang baik itu adalah sebagai manajer, karena di situ akan memberikan efek kepada anak mungkin untuk tidak mengulang kesalahan yang sama lagi, atau kesepakatan yang kita buat tadi bisa berubah-ubah dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kita bersama peserta didik. Tetapi setelah dapat pengalaman ini dan dipaparkan oleh Bapak tadi, bahwa kesepakatan kelas itu sudah kita rangkum dari poin-poin yang sudah kita sepakati bersama siswa di dalam kelas, dan itu sudah menjadi acuan bagi kita dan bisa kita terapkan dalam 1 kali membuatnya dan diterapkan selama 1 tahun misalkan, bisa jadi. Dan itu saja Bapak Ibu yang saya dapatkan. Terima kasih sekali lagi. Hanya ini yang bisa saya berikan sebagai refleksi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.